orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, shalom, shalom. In Jesus' name, time for ministry. Wah, senang banget kesempatan ini bisa kembali menyapa ribuan pemirsa Bapak Ibu terkasih yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, dan yang ada di YouTube. Hari Minggu ini adalah hari beribadah. Bapak Ibu sekalian, anak Tuhan Yesus, siapkan diri, fisik, stamina, dan terutama kasih roh dalam hidup kita untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Sebentar Pastor akan mengajak kita mendengar puji-pujian untuk membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan, lalu membacakan janji firman Tuhan bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Tuhan adalah pribadi kasih. Dia bahkan dihina, ditolak, tetapi semua itu dilakukan karena penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kiranya pelayanan hari Minggu ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan kesembuhan dan yang utama keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat-berkat rohani setiap kita terus tumbuh dalam damai dan sejahtera. Hidup pasti ada tantangan, tapi berbahagialah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, karena mereka tidak pernah dikecewakan. Kalau saudara merasa pelayanan ini diperlukan oleh orang lain, Bapak Ibu sekalian bisa sharing, bagikan, di like, di follow, di subscribe, ya, diikuti, sehingga pelayanan yang ada setiap hari jam 6.05 WITA di platform medsos YouTube, TikTok, Facebook ini bisa Bapak Ibu ikutin secara cuma-cuma. Dan ketika saudara sudah follow, like, subscribe, maka ketika ada live seperti ini ataupun Pastor memposting video-video yang memberkati kesaksian pelayanan, Bapak Ibu sekalian adalah orang yang pertama di handphone saudara akan mendapatkan notifikasinya. Sekarang Pastor mau ajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan satu pesan awal sebelum saudara ke gereja, bawalah
korban syukur, yaitu hati yang memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat memandang harta, tetapi Tuhan melihat hati. Saat saudara, baik sesaat kita memuji Tuhan, ataupun saudara siap-siap ke gereja masing-masing, bawalah korban syukur pujian dari hati yang bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan juga info lebih awal, saudara-saudara yang rindu untuk ikut Time for Bible secara tatap muka di Balikpapan, pagi ini diadakan jam 8 WITA on time, lalu disambung dengan doa-doa kesembuhan secara tatap muka bagi mereka yang datang didoakan. Lalu juga akan ada baptisan bagi jiwa-jiwa yang mau percaya Tuhan Yesus dan memberi diri untuk dibaptiskan. Lalu saudara bisa kembali dalam tujuan diberkati dan doa Pastor Randy. Semua yang datang beribadah, semua sehat-sehat. Karena firman Tuhan kita dengar sebentar, penyakit kitalah yang Tuhan tanggung. Apapun penyakit yang Bapak Ibu alami hari ini, kelemahan tubuh, datang bawa kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Time for worship. Saatnya kita memuji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh diberkati semua kita yang memuji Tuhan dari hati yang ingat bersyukur, hati yang membawa korban pujian kepada Tuhan. Tuhan gak melihat raut wajah, Tuhan gak melihat uang, harta tidak, tapi Tuhan melihat hatimu saat ini yang datang untuk bersyukur, memuji Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Betapa hatiku berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juru selamatku yang hidup, Engkau penolongku, Engkau Tuhanku untuk kasihku, Engkaulah penyembuh bagi orang-orang sakit. Dan saat live ini kami percaya roh kesembuhan dari Tuhan menjamah tubuh orang-orang sakit. In Jesus name. Percaya, katakan amin. Amin. Yes. Betapa hatiku
terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Dia mengasihimu. Yes. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hanya ini Tuhan, hati kami yang mau belajar setia kepadamu, karena Engkau Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Engkau setia, Engkau telah tunjukkan kasih setiamu bagi kami di atas kayu salib. Dan hari ini kami hidup oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kami rindu senantiasa hidup kami untuk memuji, menyembah Engkau, bersyukur, menjadi saksi-Mu, dan menyatakan terang itu di antara sesama kami. Katakan bersama-sama, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih. Tuhan Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Lope, lope, lope. Siapa yang lope Tuhan? Siapa anak-anak yang dilope Bapak? Saya. Puji Tuhan, ada kasih di antara kita, ada kasih di live streaming ini, karena Tuhan berkata di atas puji-pujian, orang percaya
Amin. Amin. Katakan, betapa ku berterima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Dengarkan ini Bapak Ibu terkasih. Yesus mengasihimu. Yuk bersama-sama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidup mereka ya Tuhan, seumur hidup mereka, seumur hidupku, selama-lamanya, selama kita masih di bumi. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah pribadi yang selalu bersyukur. Ayo ucapkan, Andi Simon, nama masing-masing, jangan lupa bersyukur. Ada orang kanan kiri mungkin di kendaraan, dalam kamar atau di dapur, katakan, ayo jangan lupa bersyukur. Bersyukur. Selalu bersyukur adalah ungkapan kasih, ciri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Pujian ini pasti memberkati kita. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu peduli. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan adalah Bapa yang setia dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Pastor akan saat lagi membaca firman Tuhan. Saudara-saudara yang rindu mendengar firman Tuhan,
atau ada kenalan yang butuh dengar firman Tuhan, janji Tuhan untuk kesembuhan, silakan dibagikan, di-share, supaya sama-sama kita boleh mendapatkan rohani, kita dikuatkan di pagi hari ini. Amin. Angkat tangan sudah bersama, katakan, kami mau bersyukur, kami bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menyembuhkan. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yesus Tuhan yang setia. Mari selalu bersyukur. Mari, mana tangan-tangannya yang bersyukur? Puji Tuhan. Yesus Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yesus Tuhan Sang Penyembuh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya merasakan berkat Tuhan sungguh luar biasa. Berkat yang sama Bapak Ibu sekalian juga merasakan. Tuhan Yesus itu baik. Banyak kebaikannya Dia sudah berikan dalam hidupku dan hidupmu. Dan saat lagi saya akan membacakan firman Tuhan, biar semua kita boleh mendengarkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Mari selalu bersyukur. Ingat ya, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus penyembuhku dan penyembuhmu. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakitku. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan sakitmu dan mau mengampuni dosa-dosamu. Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkati setiap Bapak Ibu terkasih yang saat ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini yang Bapak Ibu mesti ngerti baik-baik, bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kita kadang kurang bersyukur, kita kadang kurang menghargai. Juga di luar sana masih banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus, juga menghina, merendahkan, mengejek. Tapi lewat hidup kita yang dijamah, disembuhkan, hidup kita yang setia berbakti kepada Tuhan, baik di hari Sabat maupun di hari Minggu, kemenangan kebangkitan Kristus, biar kita menjadi alat Tuhan, menjadi penyambung kasih surgawi bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan
Saat ini pastor percaya saat berita firman disampaikan, banyak orang-orang sakit yang kita doakan dan mereka akan mengalami, menerima pertolongan Tuhan Yesus yang hidup. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya, Bapak Ibu sekalian. Kitab Yesaya ini kita akan lihat pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 5. Namun ayat nats kita sesuai dengan judul yang pastor tulis itu diambil dari Yesaya 53 yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lain tanggungnya. Jadi judul, tema, atau apa yang saudara baca di thumbnail itu adalah ayat firman Tuhan. Janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekarang pastor baca dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan mengubah hidup kita semuanya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampang dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya, kita tidak menginginkan karena banyak orang yang melihat tampang, melihat dari apa yang kelihatan. Sementara berita yang kita dengar tentang kasihnya, keselamatannya, kemuliaannya. Tapi banyak orang yang belum percaya sampai hari ini bahwa dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, siapakah dia? Kita akan lihat sebentar. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, kemarin-kemarin, kalau hari ini, tentu yang nonton ini ada sekitar 6.000 orang ya. Kita sebagian besar sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Namun dulu kemarin sebelum kita percaya atau sebelum kita ditolong Tuhan, sebelum Tuhan menyembuhkan kita, kita kadang keras hati. Kita kurang bersyukur. Kita nggak tahu apa itu iman. Kita meremehkan keselamatan. Dan banyak orang hari ini masih ada di sana. Bagi mereka, dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Padahal kita mengira dia kena tulah. Tetapi sesungguhnya tulah oleh karena dosa itu yang ada padamu saat ini. Tuhan datang menanggungnya. Penyakitmu dipikulnya. Kesengsaraanmu
dihapus, diganti dengan tawa dan sukacita. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Elohim. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus datang untuk menanggung penyakitmu dan penyakitku. Jangan saudara pikir penyakit hanya apa yang kelihatan, kelemahan tubuh, virus, jamur, bakteri saja. Sehingga ketika engkau hari ini merasa sehat, engkau tidak butuh juru selamat, engkau tidak butuh Tuhan Yesus. Salah. Penyakit itu bicara bukan hanya sekedar tubuh yang lemah, terinfeksi radang virus, jamur, bakteri, kuman, tetapi penyakitmu yang ditanggung juga. Jangan engkau lupakan ini. Engkau mungkin tidak sadar sehingga engkau meremehkan ini. Apa itu? Penyakit itu juga adalah dosa, kejahatan, pelanggaran, kenajisan, kehilapan, kesalahan. Siapa berani angkat tangan saat ini saat saya bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya salah? Saya tidak berani. Dan tentu saudara pun tidak berani. Kita sadar manusia tempatnya salah, maka kita butuh juru selamat. Tuhan Yesus datang berkata, sesungguhnya penyakitmu aku tanggung, sesungguhnya dosamu aku tanggung. Banyak orang menyembah Tuhan, berbagai sebutan nama, istilah, agama, keyakinan. Tetapi ada satu pribadi yang dari surga. Tuhan Yesus Kristus berkata, sesungguhnya penyakitmu, dosamu aku tanggung. Ini kabar baik, ini good news. Ini adalah berita Injil yang saya beritakan, yang Tuhan 2000 tahun lalu suruh beritakan kepada dunia. Sekalipun banyak yang tidak menerima, banyak yang tidak paham, bahkan sebagian besar ada yang kasih tinju kepada berita good news Injil ini. Tetapi selama kita sudah percaya Tuhan Yesus dan mengalami kebaikannya, jangan berhenti memberitakan kasih-Nya, karena banyak orang yang kasih Tuhan tinju. Mereka tidak mengerti. Mereka belum sadar bahwa ada penyakit dosa, dan upah dosa adalah maut dan api neraka. Mereka harus sadar lewat kesaksian kita, lewat kasih, lewat doa-doa syafaat kita, supaya banyak orang sadar bahwa ada penyakit satu yang perlu ditebus, dan hanya juru selamat Kristus Yesus Tuhan yang bisa untuk menyelesaikan dosa. Dan berita ini disampaikan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dan dia berkata kepada semua orang tanpa terkecuali, tidak pandang suku, kaum, agama, ras, tidak pandang apapun keyakinan mereka. Berita ini disampaikan, dengarkan, sesungguhnya penyakitmu, sesungguhnya dosamu, sesungguhnya kelemahanmu, sesungguhnya kesalahanmu, sesungguhnya kehilapanmu, sesungguhnya kekuranganmu, keterbatasanmu, sesungguhnya aibmu itu. Tuhan menanggungnya.
Masihkah kita meremehkan? Masihkah kita kasih tinju? Masihkah kita menghinanya? Masihkah kita tidak menginginkannya? Kalau itu sampai terjadi, berarti alangkah hatimu dipenuhi oleh duniawi, seolah-olah engkau hidup 1000 tahun lagi. Padahal kita tidak pernah tahu kapan roh ini lepas dari tubuh ini, kapan napas kita berhenti, kapan detak jantung ini tidak berdetak lagi, kapan darah beku yang dia tidak mengalir lagi. Ketika saat ini engkau mendengarkan suara firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu, bukalah hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan terimalah Dia sebagai satu-satunya jaminan hidup kekal kita. Karena sekali pasal ulang, penyakit kita lah, termasuk dosa-dosa mula, Yesus Kristus tanggung. Maka layaklah Dia dipuji dan layaklah Dia untuk disembah. Amin buat firman Tuhan. Dan sekarang time for pray. Angkat tangan saudara, Bapak Ibu sekalian, yang rindu didoakan. Dan termasuk kalau saudara juga mau dibantu doakan airmu, Pastor Andi hamba Tuhan memberkati. Baik, time for healing. Setiap air minum di depan mereka yang mereka angkat, diberkatilah air itu menjadi air berkat kesembuhan di tubuh mereka yang sedang sakit. In Jesus name. Silakan Bapak Ibu taruh airnya, nanti setelah selesai baru diminum. Sekarang Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu yang sedang sakit. Seperti firman Tuhan datang, penyakit kita tanggungnya. Saudara mungkin butuh didoakan, tapi engkau merasa tidak sakit jasmani. Tapi dengarkan, kata penyakit ditanggungnya itu termasuk juga dosa. Keterikatan, kecanduanmu, kegelapan yang menghimpit engkau, keputusasaan. Dan kalau Bapak Ibu terkasih mendengar berita ini dan engkau merasa perlu untuk didoakan, angkat tanganmu sekarang. Setiap tangan yang terangkat, kuasa Tuhan turun kepadamu, membebaskan engkau dari segala penyakit, dosa, dan kutuk keturunan. In Jesus' name, you free, you heal. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah rohmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah kesehatanmu. Aliran kasih dan kuasa Tuhan memenuhi seluruh hidupmu saat ini, sehingga engkau mengalami damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera di hatimu sekarang mengalir, dan kesehatan, pemulihan terjadi. In Jesus' name. Cek tubuh Anda, nanti cek darah Anda. Bapak Ibu bisa cek secara lab medis, dan tidak mustahil lewat doa-doa hari ini engkau menerima kesembuhanmu. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi.
Pastor bersyukur serta mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang akan ke gereja, selamat beribadah, tetap jaga protokol kesehatan di gereja di mana engkau beribadah, selamat berbakti kepada Tuhan, jangan lupa membawa korban syukur, yaitu pujian hati yang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan layak untuk menerima syukur kita kepadanya. Terima kasih buat pelayanan hari ini kepada Tuhan dan pesta bersyukur. Terima kasih saudara sudah bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin, amin, amin. Selamat masuk hari yang baru, selamat beribadah dan selamat hari Tuhan bagi saudara pastor, pendeta, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pastor close dan sampai jumpa besok lagi. Ucapan ini sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Oh ya, sehat-sehat semuanya. Dan pastor berharap dan berdoa semua Bapak Ibu panjang umur, diberkati anak dan keturunannya. Bye bye. Amin. Amin. Bless you.